Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita kembali lagi bisa latihan baca kitab yang tidak ada barisnya. Temanya adalah hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswadi. Keputusan kebijakan Nabi Muhammad SAW di antara orang-orang Quraisy dalam hal meletakkan hajar aswad. Ini yang bagian ba. Bagian alif sudah atau bagian a sudah selesai kita jelaskan di video sebelumnya. Oke, kita mulai. Silakan kawan-kawan perhatikan. Fakana Rasulullah awwala dakhilin. Maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali masuk. Oke, perhatikan, kana ini fi'il madi mabani 'alal fathi. Kana, nunnya berbaris fathah. Alasannya karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu ta, ti, tu, na, dan juga tidak bersambung dengan nun niswah dan wawul jamaah. Maka dia mabaniyun 'alal fathi. Kana, nunnya kita baca fathah. Lanjut, Rasulu ini isim kana. Karena dia isim kana, maka marfu'un dirafa'kan. Itu harus kita ingat, isim kana sama dengan marfu'un. Alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah, karena ini isim mufrad. Kita lanjut. Allahi, ini mudhafun ilaih. Karena dia mudhafun ilaih maka majrur. Mudhafun ilaih sama dengan majrurun. Catat teman-teman sekalian. Alamatu jarrihi al-kasrah. Rasulullahi, hanya berbaris kasrah kita buat. Alasannya karena ini isim mufrad. Kita lanjut. Awwala. Fakana Rasulullahi awwala. Kata awwala ini kedudukannya sebagai khobar kana. Khobar kana itu dinasabkan atau mansubun. Ingat, khobar kana sama dengan mansubun. Alamatu nasbihi al-fathah. Tanda nasabnya di sini kita buat fathah. Awwala. Karena ini isim mufrad. Awwala. Lamnya pakai fathah. Kita lanjut. Dakhilin, kata dakhilin ini mudhafun ilaih, maka majrur. Tanda jarnya di sini kita buat kasroh karena ini isim mufrad. Kita lanjutkan. Perhatikan teman-teman sekalian. Fafarihat Quraisyun bihi. Maka kaum Quraisy bahagia melihat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama masuk atau datang ke tempat mereka berkumpul itu. Oke, kita jelaskan cara bacanya. Perhatikan kata fariha, fafarihat. Farihanya ini adalah fi'il madi mabani 'alal fathi. Hanya berbaris fathah. Fariha yafrahu artinya bahagia, senang. Kenapa ini mabani 'alal fathi? Alasannya karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu ta, ti, tu, na, dan juga tidak bersambung dengan nun niswah dan wawul jamaah. Maka dia mabaniyun 'alal fathi, fariha. Oke, Quraisyun ini fa'il dari fariha, maka dia marfu'un. Ingat teman-teman sekalian, fa'il sama dengan marfu', dirafa'kan. Alamatu raf'ihi ad-dhammah. Di sini tanda rafa'nya adalah dhammah, maka kita baca Quraisyun. Bihi, banyak ini huruf jar. Dhamir hi ini kembali ke Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman sekalian, ceritanya setelah kaum Quraisy selesai memperbaharui bangunan Ka'bah itu, maka mereka berselisih pendapat siapa yang akan mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya semula. Maka hampir terjadi perkelahian. Kemudian mereka sepakat, oke, siapa yang duluan, siapa orang pertama yang datang ke tempat kita ini, ke tempat kita berkumpul ini, dialah kita angkat sebagai penengah, sebagai orang yang memutuskan siapa yang mengangkat Hajar Aswad.
Maka tiba-tiba Rasulullah SAW, orang yang pertama masuk, datang ke tempat mereka saat itu berkumpul. Maka mereka bahagia. Kenapa mereka bahagia? Silahkan disimak. Wa qalu, dan mereka berkata, qalu ini fi'il madi mabaniun ala dhammi. Qalu, lamnya pakai dhamma. Apa alasannya? Alasannya adalah karena sudah bersambung dengan wawul jamaah. Ini wawul jamaah namanya. Jadi teman-teman sekalian, fi'il madi kalau dia bersambung dengan wawul jamaah, maka mabaniun ala dhammi. Seperti qalu, lamnya pakai dhammah. Artinya mereka berkata, kaum Quraisy itu berkata, radina bil amini, kami setuju, kami ridho. Al-amin adalah sebagai orang yang memutuskan siapa mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula. Al-Amin itu adalah gelar Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh orang Quraisy. Artinya orang yang terpercaya, amanah. Kita jelaskan, silakan disimak teman-teman sekalian. Rodina, kata rodi ini adalah fi'il madi mabaniun ala sukun. Itu kan asalnya rodiya yardo, artinya senang, ridho. Rodi di sini ianya kita buat sukun, rodi. Alasannya karena ini adalah fi'il madi mabaniun ala sukun, fi'il madi yang mabani ala sukun. Kenapa dia mabani ala sukun? Karena bersambung dengan na. Ini termasuk dhamir rafa' mutaharrik. Jadi kalau fi'il madi bersambung dengan na, artinya kami, maka dan kedudukannya sebagai fa'il, maka ini maka fi'il madi harus mabaniun ala sukun seperti rodina, ianya kita sukunkan. Bil amini, banyak ini huruf jar. Al amini adalah isim yang majrur, itu sudah pasti majrur. Alamatu jarhi al kasroh, kita buat kasroh tanda jarnya. Alasannya karena al-amini adalah isim mufrad. Oke, kita lanjut. Fawada'al hajara fi ridain. Lalu dia atau Nabi meletakkan. Wada'a yadu'u artinya meletakkan. Al-hajara, hajar aswad itu. Fi ridain, di atas selendang, di atas kain. Oke, wada'a ini fi'il madi mabani 'alal fathi karena tidak bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik ta, ti, tu, na, dan juga tidak bersama dengan nun niswah dan wawul jamaah. Lanjut, al-hajara, ronya fathah. Ini kedudukannya sebagai maf'ulun bih dari wada'a. Karena dia maf'ulun bih maka mansubun. Catat teman-teman sekalian, maf'ulun bih sama dengan mansubun. Alamatun nasbihi, tanda nasabnya kita buat al-fathah, al-hajaro. Alasannya karena ini isim mufrad. Lanjut, fi ini huruf jar. Ridain berarti isim yang majrur. Tanda jarnya kasro karena ini isim mufrad. Kita lanjut. Wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika bitorfin minar ridai. Lalu dia atau Rasulullah meminta dari setiap ketua kelompok agar yumsika, ayyumsika memegang, bitorfin sudut kain, memegang sudut kain yang telah dibentangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan di atasnya ada hajar aswad, sehingga setiap kelompok ikut serta berpartisipasi mengangkat hajar aswad sehingga tidak ada kecemburuan. Kita lanjutkan, perhatikan kata tolaba. Tolaba yaddubu, meminta, menyuruh bisa, mencari juga bisa. Tolaba kita baca ba-nya ini pakai fathah. Ini adalah fi'il madi mabani 'alal fathi, tolaba.
karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ta, ti, tu, na, dan juga tidak bersambung dengan nun niswah dan wawul jamaah. Oke, min wa talaba min. Min ini huruf jar, nunnya disukunkan, mabaniun ala sukun. Min kulli, kulli lamnya pakai kasroh dibuat, karena ini majarur. Alamatu jarhi al kasroh, min kulli. Lanjut, perhatikan kata ro'isin. Ro'isin ini kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Karena dia mudhafun ilaih maka majrur. Alamatu jarhi al-kasrah, karena ini isim mufrad. Kita lanjut. Ayyumsika. Ayyumsika. Perhatikan kata yumsika. Ini fi'il mudhari'un mansubun bi'an. Jadi ini fi'il mudhari' yang mansub. Kenapa dia mansub? Karena ada an sebelumnya. Oke. Alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Yumsika. Kafnya ini berbaris fathah. Alasannya karena ini fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirihi syai'. Tidak bersambung sesuatu di akhirnya. Maksudnya adalah bukan af'alul khamsah, tidak bersambung dengan nun niswah, dan tidak bersambung dengan nun taukid. Maka tanda nasabnya adalah fathah, seperti ayyumsika. Lanjut. Bi torfin. Banyak ini huruf jar. Torfin ini majrur, karena ada huruf jar sebelumnya. Tanda jarnya kasroh, karena ini isim mufrad. Kita lanjut. Minar lidai. Mina. Ini asalnya adalah min, nunnya sukun. Ini huruf jar. Kenapa dibaca pakai fathah mina? Karena di depannya ada sukun, maka diberikanlah ini baris fathah nunnya supaya bisa dibaca. Oke, lanjut. Perhatikan kata ar-lidai. Ar-lidai ini majrur karena ada huruf jar sebelumnya, itu min. Alamatu jarhi al-kasroh, karena ini isim mufrad. Minar lidai, hamzahnya kasroh kita buat. Kita lanjut. Thumma amarahum biraf'ihi. Kemudian Nabi menyuruh mereka, ketua-ketuanya itu, untuk mengangkat kain itu. Yang di atas kain itu sudah ada hajar aswad. Amaro ini adalah fi'il madi mabani 'alal fathi. Hum artinya mereka, ini kedudukannya sebagai maf'ulun bih dari amaro. Bi raf'ihi, banyak ini huruf jar, maka raf'i ini majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Alamatu jarhi al-kasrah, tanda jarnya kasrah kita buat karena ini isim mufrad. Dhamir hi bi raf'ihi, kembali ke ar-lida. Oke, kita lanjut. Falamma wasalu bihi ila maudi'ihi akhadahu rasulu biyadihi. Oke, tatkala mereka, para ketua-ketua yang telah memegang setiap sudut kain itu sampai ke tempat hajar aswad itu, akhadahu rasulu, Nabi pun mengambil hajar aswadnya, biyadihi, dengan tangannya yang mulia. Oke, perhatikan kata wasalu. Ini fi'il madi mabaniyun 'ala dhammi, lamnya pakai dhammah. Alasannya karena bersambung dengan wawul jamaah. Oke, perhatikan lagi. Ila maudi'ihi. Ila ini huruf jar. Maudi'i adalah isim yang majrur. Tanda jarnya kasrah kita buat karena ini isim mufrad. Maudi'i. Oke, akhadahu rasulu. Perhatikan kata akhadha. Ini fi'il madi mabani 'alal fathi, karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ta, ti, tu, na, dan juga tidak bersambung dengan nun niswah dan wawul jamaah. Dia Nabi mengambilnya. Hunya ini kembali ke al-hajar al-aswad. Oke, lanjut. Perhatikan kata ar-rasulu. Akhadahur rasulu. Ar-rasulu kedudukannya sebagai fa'il dari akhadha, maka marfu'un, tanda rafa'nya dhammah karena ini isim mufrad.
Biyadihi, banyak ini huruf jar. Yadi adalah isim yang majrur karena ada huruf jar. Alamatu jarhi, tanda jarnya kasro karena ini isim mufrad. Domir hi-nya kembali ke ar-rasulu. Kita lanjutkan. Wa wada'ahu biyadihi syarifati, dan dia atau Nabi meletakkan Hajar Aswad itu dengan tangannya yang mulia. Oke, wada'a ini fi'il madi mabani 'alal fathi. Wada'a ainnya pakai fathah. Biyadihi, banyak huruf jar. Yadi majrur, tanda jarnya kasro karena ini isim mufrad. Asy-syarifati, ini sifat dari yadi, maka yang majrur, maka asy-syarifati juga majrur, tanda jarnya kasro kita buat asy-syarifati, alasannya karena ini isim mufrad. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Fazalal khilafu bihukmihi, maka hilanglah perselisihan di antara kaum Quraisy berkat kebijakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zala yazulu artinya hilang. Zala ini fi'il madi mabaniun 'alal fathi. Al khilafu, perselisihan, ini kedudukannya sebagai fa'il dari zala. Karena ini fa'il maka marfu'un, tanda rafa'nya dhammah karena ini isim mufrad. Bihukmihi, banyak huruf jar. Hukmi adalah isim yang majrur, tanda jarnya kasroh dibuat karena ini isim mufrad. Domir hi-nya ini kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi, kaum Quraisy kagum melihat kekuatan pemikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat kebijakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata ta'ajjaba. Ta'ajjaba ini fi'il madi mabaniun 'alal fathi. Karena tidak bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik ta, ti, tu, na, dan juga tidak bersama dengan nun niswah dan waul jamaah. Ta'ajjaba, banyak pakai fathah. Quraisyun ini fa'il maka marfu'un. Quraisyun kita baca dhammah syanya. Min quwwati, min huruf jar. Quwwati isim yang majrur, tanda jarnya kasra. Min quwwati karena ini isim mufrad. Fikrihi artinya pemikiran, ini mudhafun ilaih maka majrur, tanda jarnya kasra karena ini isim mufrad. Hi ini kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman sekalian, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Insyaallah dengan berlatih seperti ini kita akan semakin mahir baca kitab. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.